Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu pada pagi hari ini di dalam penyembahan dan pujian kita dapat Tuhan. Kami ucapkan luangkan waktu bagi Tuhan, bersekutulah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai penyembahan kita, marilah kita datang di hadirat Tuhan dengan butuh dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam persekutuan dan ibadah kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah virtual Minggu 7 Februari 2021. Dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan pujian bersama, Kubawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai berakhir kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pak Gembala. Engkau memberkati sehingga kami yang mendengarkan boleh diberkati dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 207. Jangan lupa nama Tuhan, ayat 1, 2, dan 3, dan persembahan dijalankan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, kesukaan pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini saya yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memimpin dan menyertai kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKI Gunung Sinai. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau fokus, kami mau berdoa dengan apa yang kami alami, dengan apa yang kami perlu doakan. Karena kami akan menaikkan syafaat kami ke hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, tapi terlebih dahulu ampuni atas segala dosa bahkan pelanggaran kami. Mohon Engkau menguduskan dan menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa kami ke hadapan Engkau. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami rindu supaya bangsa dan negara kami dipulihkan. Engkau curahkan hujan pertobatan. Engkau memberkati Presiden kami Pak Jokowi, bahkan Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, bahkan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Engkau memberkati bahkan pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang yang melayani
di pemerintahan, dari tingkat teratas sampai yang terbawah sekalipun, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa pemerintahan kami ini adalah wakil Engkau di dunia. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami taat akan aturan pemerintah, di mana masa-masa ini masih kritis, masa pandemi masih tetap terus ada COVID-19 ya Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati para pemerintah yang bekerja, Engkau memberkati tenaga medis, para dokter, orang-orang yang secara khusus menangani pasien COVID dan sebagainya. Bahkan kami pun juga memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan kondisi kami, dan tetap terus berdoa bahwa kami percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan sehingga masa ini dapat berlalu dengan pertolongan Engkau. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau. Pak Gembala kami ya Tuhan, Engkau memberkati supaya di waktu yang ada ini beliau dapat melayani dengan sungguh-sungguh, dan setiap firman yang disampaikan itu menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Kami juga menyerahkan buat badan pengurus jemaat, seluruh anggota jemaat, pimpin kami supaya kami sehati, seroh, sejiwa di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan buat anak-anak Tuhan yang sekarang menempuh pendidikan masih dengan kuliah online, belajar online. Kami berdoa supaya anak-anak yang menempuh pendidikan diberikan kemampuan untuk tetap fokus belajar walaupun kondisinya tidak sama seperti dahulu. Tapi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat rencana konferensi wilayah antara bulan 6 nanti. Engkau memberkati apa yang dipersiapkan, semuanya dapat berjalan baik. Apa yang kami usulkan ke depannya untuk pelayanan di daerah dan sebagainya, semua pun juga dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pak Gembala kami. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau urapi sehingga setiap firman yang disampaikan itu membuat kami mengerti dan memahami, dan kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan segala kehidupan kami, hidup kami di dalam menyembah Engkau. Kami tutup doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya
percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita kembali datang di hadapan dan di hadirat Tuhan di dalam penyembahan dan persekutuan kita. Oleh karena itu harapan dan doa kami Bapak Ibu Saudara di rumah tetap dalam kondisi sehat, kuat, dilindungi dan dinaungi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Dengan kondisi yang kita alami seperti saat ini, ya semoga kita tetap diberikan perlindungan daripada Tuhan semata-mata. Dan oleh karena itu, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, dan sebelum kita akan masuk dalam bagian firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat siang hari ini. Kami mau belajar dari satu sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menerapkan, mengerjakan bagian firman-Mu bagi kami yang menyaksikan tayangan renungan firman Tuhan dan persekutuan dan ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon kuasa kasih-Mu bersama dengan kami Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan firman Tuhan dengan tayangan media sosial pada saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat siang hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke-10. Tema yang diberikan oleh Yesus Kristus batu penjuru. Ayat yang pertama berkata, karena itu
buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu santunan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, ya kalau kita lihat dari tema lain tadi, Yesus batu penjuru, dan perenungan yang saya bawa kita belajar pada saat siang hari ini, yaitu yang mengatakan orang Kristen yang sejati bagi Tuhan Yesus. Orang Kristen yang sejati bagi Tuhan Yesus. Saya tidak percaya kehidupan kita dulu, sekarang, sampai pada saat ini telah menjadi orang yang percaya. Dalam kehidupan orang percaya ini ada dua hal, adalah orang-orang yang sungguh berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan orang percaya hanya di KTP. Orang percaya hanya di KTP. Kalau disuruh ini dan suruh itu, dia tidak tahu dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena dia hanya menjadi orang percaya di KTP. Tapi bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang mendengar dan yang melakukan kebenaran Allah di dalam kehidupan dia, adalah kehidupan orang Kristen yang selalu menikmati, mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan oleh itu pada saat siang yang berbahagia ini, kita akan belajar kehidupan orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh menikmati, menerima suatu keyakinan, suatu kepercayaan, satu perserahan, dan satu iman yang sungguh-sungguh kepada Dia, kepada Yesus, adalah orang Kristen yang sejati, yang memotivasi kehidupannya, yang memotivasi pengharapannya, dan yang memotivasi kepercayaannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita adalah batu penjuru yang sungguh-sungguh, yang dipakai dan yang dipergunakan oleh Tuhan semata-mata. Nah, kalau kita lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 mengatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-muridnya itu untuk pertama kali disebut orang Kristen. Inilah awal Alkisah, sejarah dan disebutnya orang Kristen. Dan oleh karena itu, inilah harapan dan percaya kita yang telah dilakukan dan yang telah dilaksanakan dari awal hingga pada hari ini. Dan itulah kita
sebagai orang Kristen merayakan hari HUT gereja kita yang ke-93 pada tahun 2021 ini. Harapan kita menjadi orang Kristen yang sejati bagi Tuhan Yesus adalah menjadi orang Kristen yang pelaku firman di dalam kehidupan kita. Bukan saja hanya kita pendengar, tapi pelaku. Dan oleh karena itu dari awal disebutnya orang percaya, orang Kristen. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul tadi bahwa itu juga yang diberikan, yang dinyatakan dari awal hingga pada hari ini, yang diwujudkan kepada setiap yang mau percaya, bagi setiap yang mau menerima, bagi setiap yang mau mengimani keimanan dan keyakinannya masing-masing diamankan dari Tuhan, karena dia menjadi pelaku firman sebagai batu yang menjadi berkat, menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi orang yang dipakai Tuhan, dan menjadi orang yang selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan oleh karena itu pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat inilah identitas kita sebagai orang Kristen yang sungguh luar biasa, yang kita pakai, yang kita nyatakan sampai pada hari ini. Karena kalau kita lihat identitas kita adalah arti identitas ini adalah orang yang setia melakukan segala harapannya. Dan identitas kita pun kita membuktikan. Dengan identitas ini membuktikan kita ada orang yang setia menjalani apa yang dikatakan dalam kebenaran Allah, menjalani apa yang diperkatakan firman Tuhan yang kita selalu baca setiap saat dan setiap waktu. Nah, pada saat ini kalau kita lihat di dalam bagian ini, ciri orang yang setia tidak menjadi batu sandungan. Orang yang tidak setia menjadi batu sandungan. Nah, oleh karena itu kita di pihak mana menjadi orang yang percaya, yang kita telah jalani dari awal hingga pada hari ini? Apakah kita hanya ikut-ikutan? Apakah kita hanya orang-orang Kristen yang disebut hanya lambang dan tidak membuktikan? Tapi harapan dan keinginan kita dan kerinduan kita menjadi orang Kristen yang sejati bagi Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai pada saat ini. Itu yang pertama kita lihat adalah orang yang telah terpilih. Haleluya. Kita menjadi orang yang terpilih. Dari sekian banyaknya manusia di bawah kolong langit ini, telah firman Tuhan berkata kita dipilih dan dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita terpilih seperti biji-bijian. Kalau orang petani menanam biji-bijian, dia tidak mungkin menanam yang kempes dan hampas. Pasti dia menanam biji yang kencang dan yang baik. Kenapa? Karena dipilih. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sejati adalah karena kita telah dipilih oleh Tuhan untuk memasuki terangnya yang ajaib. Firman Tuhan tadi mengatakan dalam ayat yang ke-29, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Haleluya. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah yang kita buktikan dengan iman dan percaya kita, dengan kebenaran yang kita baca setiap saat dan setiap waktu, karena kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang telah terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Laksanakan dan lakukanlah itu, karena kita sudah dipilih dari sekian banyaknya manusia untuk menjadi pengikut yang setia, untuk menjadi pengikut yang kudus, dikatakan firman Tuhan, untuk menjadi pengikut yang sudah ditetapkan dari awal hingga pada hari ini. Itu dikatakan dalam 9 ini, kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Dan kemudian dikatakan imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Jadi kita tidak meragukan akan keyakinan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang sejati, karena kita ini sudah disebut dari awal hingga pada hari ini,
Dan itulah kalau kita melaksanakan persembahan anak, nama Bapak Ibu sudah tercatat di dalam buku Allah dalam kehidupan kerajaan surga. Dan itulah yang dikatakan selanjutnya bagian ini, itulah kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi harapan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam yang bagian pertama ini, karena kita umat yang telah dipilih, karena Allah yang telah memilih kita untuk menikmati, untuk menerima anugerahnya yang kekal. Haleluya. Kitalah umat Allah yang dipilih untuk menikmati, menerima anugerahnya yang kekal. Firman Tuhan juga mengatakan, Efesus pertama ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kurus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang sudah mengaku dengan mulut, yang sudah mengaku dengan iman, keyakinan dan harapan kita, firman juga Tuhan juga menegaskan dan mengatakan kepada kita untuk meneguhkan langkah hidup kita, untuk meneguhkan iman dan percaya kita ke depan bersama-sama dengan Dia. Kembali dikatakan tadi, Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Berikut dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Inilah Tuhan mau dalam kehidupan kita pada tahun ini, supaya kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita supaya kita tetap kudus dan tak bercacat selama-lamanya di hadapan Dia. Di dalam waktu dan kesempatan kita, di dalam langkah kehidupan kita, dimanapun dan apapun yang kita lakukan bagi Dia, kita yakin supaya kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Inilah perkataan Tuhan. Akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Jadi kita yakin, janganlah kita terombang-ambing dengan kondisi, dengan keadaan yang kita alami pada saat ini. Karena kita yakin, katakan oleh Tuhan sendiri, akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Firman Tuhan kembali mengatakan, Yohanes 15 ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya. Jadi harapan kita sebagai orang Kristen yang sejati pada saat ini adalah orang Kristen yang hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita dari sekian, yang seperti katakan tadi, dari sekian banyaknya manusia. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia telah memilih kita untuk memberikan buah, untuk memberikan hasil, untuk memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, untuk memberikan kebaikan kepada rekan, teman, sahabat, dan kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan juga yang mengatakan, aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara terkasih dan Tuhan, yang kedua yang kita lihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kembali juga dikatakan di dalam ayat 9 tadi. Yang berikut yang bagian ke B, yang mengatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau memindahkan, memastikan bagi kita pindah dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Inilah bukti kehidupan kita menjadi orang Kristen yang sejati, untuk kita tidak meraba-raba di dalam kegelapan. Artinya, supaya kita tidak meraba-raba dengan keyakinan dan kepercayaan kita, tapi kita telah dipindah dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, untuk menuju kepada kepastian, itu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kita di dalam hidup ini. Dalam hidup ini, hidup kekal. Karena kita datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara,
hanya dalam waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi kita, dalam tahun-tahun yang Tuhan berikan bagi kita, dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita tidak tahu panjang umur, sedang umur, pendek umur, dan umur yang Tuhan berikan hanya di dalam Tuhan. Nah, itu dikatakan bagian ke B, dan bagian firman Tuhan yang kedua kita lihat bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, kita menyampaikan kebenaran Allah. Bukti saya menjadi orang yang percaya kebaikannya ini. Bukti saya menjadi orang percaya pelayanan saya ini. Bukti saya menjadi orang percaya doa saya begini. Itu dikatakan bagian berikut, dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa? Karena kita telah merasakan berkat bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita telah merasakan pertolongan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita telah merasakan kebaikannya bersama dengan Tuhan Yesus, yang membawa kita hidup dengan kebanggaan kita, kemenangan kita, iman kita sekarang ini adalah kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya adalah semua orang Kristen, semua orang percaya pasti menikmati terangnya yang ajaib di dalam kehidupannya, di dalam keberadaannya, di dalam waktu dan kesempatan dia bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Inilah bukti kita menjadi orang yang percaya, yang sejati sampai pada saat ini, karena kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, menjadi hidup yang lebih baik. Ini harapan kita, melakukan dan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Seketika sudah kita hidup dalam kebenaran, seketika kita sudah hidup dalam terangnya yang ajaib ini, kita telah dimerdekakan dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan dari Tuhan. Itu yang dinamakan dosa. Waktu hidup dalam kegelapan, pasti hal-hal demikian dilakukan dan dilaksanakan. Tapi setelah kita pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, pasti kita tetap dan ingin dan mau melakukan segala kebaikannya di dalam kebenaran Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kita menjadi orang Kristen yang sejati, hidup bagi Tuhan Yesus yang sejati adalah kembali dikatakan dalam firman Tuhan yang terakhir, supaya katakan tadi dalam pasal 9 ayat yang terakhir, kita telah dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, dan dibentuk oleh Tuhan. Yang terakhir, kita dipersiapkan, kita dilengkapi, dan kita dibentuk oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus dalam hidup yang sementara yang saya katakan ini, harus hidup yang lebih baik, harus hidup kudus, harus hidup yang layak, dan harus hidup yang berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan mengatakan itulah ibadahmu yang sejati. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Yohanes 17 ayat 17, kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi inilah supaya kita layak, supaya kita berkenan. Firman Tuhan berkata supaya kita yang ada hari ini, kita yang ada sampai pada saat ini, Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran ini yang mau melengkapi, kebenaran ini yang mau memperbaiki kita, kebenaran ini yang selalu menyadarkan kita, dan kebenaran firman Tuhan ini yang iya dan amin di dalam kehidupan kita. Karena kita menjalankan semua kebenaran itu
yang baik bagi Tuhan. Memang secara manusia kita merasa lemah, kita merasa kekurangan, kita merasa ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Tapi seketika kita merenungi firman Tuhan, seketika kita membaca firman Tuhan, kita menyadarkan diri kita ini, hidup kita ini, kesempatan dan keberadaan kita ini untuk menanggalkan, melepaskan segala hal yang tidak baik. Dan itulah harapan kita menjadi orang Kristen. Dari awal kita percaya sampai pada saat ini, khusus dalam kalangan gereja kita, sudah 93 tahun, firman Tuhan itu disebarluaskan, disampaikan. Mulai dari misi pertama, mulai dari hamba-hamba Tuhan, mulai dari pelayanan Tuhan, mulai dari kita juga yang dapat menginjil, mengabarkan firman Tuhan, kita yakin dirilah kita dapat Tuhan dalam bulan misi, diberkati Tuhan. Tuhan tahu pengorbanan kita, Tuhan tahu jerilah kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat bagi Dia. Tuhan tahu nama kita. Seperti saya katakan tadi, nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan Allah pada yang surga. Apa yang kita buat lebih baik bagi Dia, Dia tahu kebaikan itu yang kita buat bagi Dia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, yang menjadi pelaku firman, yang menjalankan perkataan-perkataan Tuhan. Seperti pembacaan kita pada hari ini, janganlah kita menjadi orang Kristen yang percaya ini adalah menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekeliling dan sekitar kita. Tapi kita mau kita menjadi berkat, menjadi taat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu kembali dikatakan firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, ya, dengan persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan. Kita yakin dan percaya kehidupan kita ini mau tetap kudus, layak dan berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu umur yang Tuhan berikan, kita tidak tahu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian dalam Yesus Kristus, sebagai penutup kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, hendaklah kita selalu menjadi orang Kristen yang percaya adalah hidup yang sejati bagi Tuhan Yesus. Adalah hendaklah kita tetap menikmati dan mengalami semua yang Tuhan rancang, semua yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan itu, baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena masih ada waktu dan kesempatan bagi kita dalam bulan misi, dalam HUT gereja kita pada tahun 2021 ini yang ke-93. Kita merasa menjadi pengikut Tuhan, kita merasa menjadi orang Kristen adalah harapan dan keyakinan kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, lakukanlah, laksanakanlah, jalanilah hidup yang kita nikmati sampai pada saat ini dengan kondisi yang kita alami sekarang ini. Laksanakanlah tugas, tanggung jawab, pelayanan, persekutuan kita dan peribadatan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita sekalian di hadapan dan di hadiratnya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat siang hari ini dengan satu bagian kebenaran firman-Mu yang menjadi perenungan kami bersama yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 10. Harapan kami menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen yang sejati bagi Tuhan Yesus adalah itulah keinginan dan kerinduan kami. Kami telah dipilih oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kami menjadi berkat. Berkat dalam rohani, dalam jasmani, berkat bersama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang sekeliling sekitar kami dapat mempraktekkan. Dan kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Janganlah kami menjadi batu sandungan, dan kami menjadi batu penjuru yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah firman-Mu yang menjadi perenungan kami pada saat siang hari ini. Roh-Mu yang menerapkan bagi kami sekalian, baik yang menyaksikan dari rumah. Tuhan memberkati di dalam Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan suci pada saat siang yang berbahagia ini. Sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan suci ini, saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi harapan dan respon kita di hadapan dan di hadirat Tuhan. Bagus saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyaksikan di rumah pada saat siang hari ini dalam sakramen ini, persiapkanlah dirimu, ambillah roti, ambillah anggur, duduklah dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Oleh karena itu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan suci ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada saat siang hari ini dalam acara sakramen perjamuan suci dapat Engkau ya Tuhan. Kami memperingati pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami. 2021 tahun telah lewat. Engkau telah mati di atas kayu salib, menjamin menebus dosa-dosa kami umat-Mu yang percaya. Engkau berkati sakramen pada saat siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu dengarlah dahulu akan pengajaran Tuhan tatkala perjamuan suci itu ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-30, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum dari cawan ini, dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang sekarang ini ikut serta dalam sakramen perjamuan suci ini, memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Yang pertama, kita wajib menguji diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan sebagai penebus kita. Bagaimana caranya? Kita menguji diri kita sendiri, dan dalam hal apakah kita dapat menguji diri kita sendiri? Ada 3 hal. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa kita. Yang terakhir, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi
oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasihkan Tuhan, demikianlah harapan kita dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, pada saat ini marilah kita mengambil roti, dan Yesus berkata, mengangkat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Demikian juga dia mengambil cawan setelah makan roti, dan dia mengangkat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kami memperingati pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami sebagai umat-Mu yang percaya, dulu, sekarang, hingga pada hari ini. Harapan dan percaya kami dan iman kami tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah melayakkan dan perkenankan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas keterbatasan dan kehidupan kami 1 bulan yang telah lewat. Suci dan kuduskanlah kami dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk memberikan keselamatan kepada kami, dan memberikan kekekalan bagi kami di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, hamba berdoa buat kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Engkau pimpin dan sertai kami sepanjang bulan Februari ini. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan di depan Engkau ya Tuhan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Tuhan tetap melingkupi dan menaungi kami, menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Kasih kuasa-Mu beserta dengan kami, sehingga kami dapat menjalani bulan ini dengan keadaan selamat, dengan sehat kuat. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami lakukan depan Engkau dalam memperingati pengorbanan Tuhan. Kami mohon Tuhan menguruskan kami, kami mohon Tuhan memberkati kami, dan kami mohon Tuhan menjauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan dengan kondisi yang kami pada saat ini. Kami mohon Tuhan melepaskan dari hal yang tidak diinginkan. Kami mengucap syukur dengan sakramen perjamuan kudus pada saat siang hari ini, dan kami mengucap syukur semuanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan marilah kita masuk di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat siang hari ini, dengan seluruh rangkaian penyembahan kami dari awal pertengahan hingga dapat selesai dengan baik. Pujian kami diberkati, doa kami diberkati, pemberian persembahan kami, perpuluhan pengorbanan kami bagi Tuhan diberkati. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami seluruh jemaat-Mu sepanjang 1 pekan yang akan datang ini, sehingga kami kembali kepada-Mu di dalam persekutuan dan penyembahan kami dengan sukacita Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Berkat tuntunan pimpinan dari Roh Kudus akan menyertai memberkati kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha. Yesus kembali mengangkat dan menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Puji Allah, pohon
ibadah kita selesai. Selamat siang, salam sejahtera, dan Tuhan dan memberkati kita sekalian. Dan salam sehat bagi Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.